Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semuanya, saudaraku semuanya. Apa kabarnya di hari ini? Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan selalu diberikan kesehatan serta umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, bosku semuanya, pada kesempatan kali ini di video kali ini kita akan membahas tentang burung lovebird yang suka turun ke lantai atau turun di bawah tembok ketika kita gantang atau kita ikut lombakan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya, saudaraku semuanya yang sudah setia mensupport channel saya hingga hari ini. Dan buat yang baru menemukan channel saya, selamat datang di channel saya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Dan salam satu hobi, salam love Firmania. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke, di video kali ini kita membahas tentang burung lovebird yang suka turun atau ngelantai saat kita ikutan di gantangan atau dilombakan. Burung lovebird tuh seringkali kita jumpai di tempat perlombaan atau di tempat gantangan dan paling suka turun. Jadi kalau dibandingkan dengan burung lain, burung lovebird yang kebanyakan turun. Karena burung lovebird itu kita tidak tahu, ada sebagian teman-teman yang bilang dia suka turun karena faktor birahi. Di situ saya tidak terlalu paham dengan di situ. Terus dia suka turun karena melihat lawan sebelahnya turun, atau ada lawan di sebelah dia jantan, sementara burung kita betina. Itu juga bisa menyebabkan dia baku ngajak turun ke lantai. Jadi ada sebagian tempat lomba burung itu, baik burung lovebird maupun kicauan lainnya. Jadi apalagi kalau di event-event besar, otomatis kalau burung turun tuh, kalau di event besar langsung dikenal dis atau gagal dalam merebut kejuaraan, atau dinyatakan dis, tidak lagi dinilai saat di perlombaan. Dan juga ada sebagian tempat gantangan atau tempat perlombaan, ada yang memberi kesempatan sampai 3 kali turun baru dis. Ada pula yang di tempat perlombaan macam lat press atau lat bear tuh, ada yang turun 1 kali dan langsung dis, ada pula yang sampai 3 kali dikasih kesempatan baru langsung dis. Masing-masing beda aturan lah di setiap tempat perlombaan burung. Nah, kalau untuk lovebird yang suka turun karena birahi, saya tidak terlalu paham ya teman-teman. Karena ada teman-teman sebagian bilang lovebird suka turun karena birahi. Tapi kalau untuk kepo bisa jadi ya, atau bisa dia lihat burung lovebird lawan di sampingnya mungkin dia jantan, terus lovebird kita betina. Itu bisa jadi mereka saling aku ajak turun. Terus bisa jadi
itu dari karakter burung tersebut. Bisa jadi juga dia karena lapar dan mencari makanan di bawah tembok. Jadi bukan berarti juga ada burung kita di rumah jarang turun di lantai, tapi pas di tempat gantangan suka turun ke lantai. Kan sayang teman-teman, kita punya burung awalnya mungkin sudah gacor, sudah jalan terus, sudah banyak dapat bendera, lepas di mau di akhir-akhir atau di pertengahan dia turun. Sayang kan kalau dikena dis. Atau mungkin uh, di awal-awal turun terus di pertengahan dan akhir dia jalan terus. Nah itu yang membuat kita terkadang kecewa. Burung sudah jalan enak tapi kena dis karena turun. Jadi hari ini saya akan kasih tips. Ada sebagian teman-teman juga bikin supaya lovebird-nya tidak turun lantai. Dia kasih bola-bola mainan anak-anak gitu, ataupun mainan anak-anak lah. Atau ada juga yang kasih karpet, bahkan ada yang kasih karpet yang gambar bola-bola gitu, tapi tidak menjamin burung tersebut tidak turun lantai. Tetap aja burung tersebut baik dikasih bola atau mainan atau karpet, dia akan turun pakai main itu bola-bola atau mainan tersebut. Itu yang menurut pengalaman saya teman-teman. Jadi saya kasih tips yang paling ampuh itu, yaitu kita menggunakan bukan burungnya disetting teman-teman, bukan burungnya disetting, tapi sangkar yang kita setting. Sangkarnya kita menggunakan plakban. Cukup kita bermodal dengan plakban. Plakban ini bukan untuk plakban di bagian jerujinya teman-teman ya, kita putar di bagian jerujinya bukan, tapi kita ada sebagian teman-teman juga termasuk saya juga pernah bikin plakbannya diputarkan sekitaran jerujinya, tapi tetap saja burung tersebut dia lompat turun, bahkan nggak bisa naik lagi. Nah cara ini yang saya buat yang paling jitu itu adalah kita cari dulu mika ya teman-teman. Kita cari mika terus kita bulatkan seperti ini teman-teman. Yang jual mika ini kebanyakan di toko bangunan ya teman-teman. Cari saja di toko bangunan. Mika ini awalnya saya mau buat untuk atap ya, atau biar lovebird tidak ngeruji atau ngering ketika dilombakan. Tapi burung saya alhamdulillah sekarang tidak ngering lagi, jarang sih ngering. Jadi saya buat untuk simpan di bawah lantainya. Jadi kita gunakan plakban tersebut, kita potong lakbannya, kita lakbankan di bagian pinggir, kita segi 4 seperti ini, kita lakban dia segi 4 begini, ada 4 bagian, terus di bagian tengah 2 ini. Jadi lakban tersebut kita potong, bukan kita langsung tempel begitu teman-teman, tapi balik dia, lakbannya dibalik, terus kita tempel ujungnya ke bawah. Ini teman-teman. Jadi atasnya yang nempel. Contoh seperti ini ya teman-teman caranya. Kita potong dulu, lalu kita tempelkan balik dia, terus di bagian ujung-ujung itu kita lipatkan ke bawah agar dia nempel ke bawah. Terus lemnya itu dia mengarah ke atas seperti ini teman-teman.
Jadi ujung sini kita tempel ke bawah, jadi atasnya ini yang nempel. Jadi pas burung mau turun dia nggak jadi turun karena ini lengket teman-teman. Segi 4, lalu kita tempelkan di tengahnya 2. Setelah itu kita simpan di bawah temboknya teman-teman. Tapi kita simpan itu jangan dari rumah. Dari rumah kita sudah pasang, jangan. Misalkan kalau kita pergi gantangan pakai mobil, kita simpan dulu di mobil ini. Nanti pas kira-kira 5 atau 10 menit sebelum mau naik gantangan, baru kita pasang ini di bawah temboknya. Pasang ini di bawah temboknya teman-teman. Atau kalau kita punya pakai motor, kita bisa balik dia teman-teman. Kita balik dia atasnya yang tidak pakai lakban. Karena kalau kita bikin lakbannya di atas nanti kan kena kotorannya, dan kalau pakannya tumpah atau makanannya tumpah bisa lengket di lengket di lakban tersebut. Terus nanti pas di gantangan yang sudah sekitar 10 menit baru mau naik, baru kita balik dia lagi seperti ini. Balik dia lagi di atas dia punya lakbannya. Saya jamin teman-teman, burung tidak akan turun karena dia takut lengket kakinya. Jadi kalau kita dari rumah sudah pasang ini teman-teman, kita pasang balik yang tidak ada lakbannya yang di atas. Ini tidak sampai di bawah teman-teman, tidak sampai di bawah tembok. Jadi saya kasih nyangkut di pas bagian seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita dari rumah kita pasang seperti ini, dia nyangkut di bagian penahan ruji ini, nyangkut di sini. Kalau kita pergi lomba pakai motor, kita pasang begini. Tapi kalau pakai mobil kita simpan di mobil aja. Nanti ketika di lapangan pas sudah mau naik, baru kita balik seperti ini. Itu tidak terlalu kelihatan teman-teman. Jadi dijamin burung tidak akan turun. Ini trik yang saya lakukan kalau ada burung saya yang suka turun lantai. Jadi aman teman-teman, dia tidak akan berani turun. Ini saya buat khusus pemula teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Terima kasih buat yang sudah mampir. Salam satu hobi. Salam Nobirmania. Salam Kicau Mania. Salam dari Timika Papua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.